Pertama, saya akan menjelaskan tentang teori perubahan sosial atau biasa disebut teori causation problem. Analisis dialektis, perubahan sosial yang menelaah syarat dan keadaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam masyarakat, di mana perubahan tersebut akan membawa perubahan pada aspek lain. Kedua, teori tunggal, sebab perubahan sosial atau pola kebudayaan menunjukkan kepada satu faktor penyebab. Kemudian, teori proses. Teori proses terbagi menjadi dua, yaitu teori evolusi unlinear. Manusia mengalami perkembangan melalui tahap tertentu, semula dari bentuk sederhana, kompleks, sampai sempurna, menurut Auguste Comte and Herbert Spencer. Kemudian, teori multilinear menggambarkan suatu metodologi didasarkan pada asumsi bahwa perubahan sosial budaya didapatkan gejala yang real dan signifikan. Teori ini tidak mengenal hukum, akan tetapi lebih memperhatikan tradisi dalam kebudayaan. Kemudian, kita beralih ke materi yang kedua, yaitu konsep pembangunan. Terdapat 3 poin pada materi konsep pembangunan, yaitu teori dependensi, yang merupakan analisis gejala sosial yang mempunyai gejala tertentu. Teori menjadi titik tolak penyesuaian ekonomi terbelakang pada sistem dunia atau ketergantungan. Kemudian yang kedua, penyebab perubahan. Pertama, faktor intern, di mana bertambah dan berkurangnya penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan struktur masyarakat. Kemudian yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan sosial merupakan syarat yang harus terpenuhi agar masyarakat dan lembaga sosial bisa berfungsi dan saling menunjang satu dengan yang lain. Bahan kajian yang ketiga yaitu modernisasi. Modernisasi dimulai di Italia pada abad ke-15 dan tersebar ke sebagian besar dunia barat pada 5 abad berikutnya, di mana modernisasi merupakan suatu proses transformasi yang mengubah pada bidang ekonomi, politik, dan aspek kehidupan yang lain. Kemudian, syarat-syarat modernisasi, yaitu berpikir ilmiah, sistem administrasi sistem negara yang baik, sistem database sentralistik, penciptaan iklim yang baik dan teratur, tingkat organisasi yang tinggi, serta sentralisasi wewenang. Lalu, seperti apakah ciri-ciri modernisasi itu? Yang pertama, adanya persaingan kebutuhan manusia, kemudian kemajuan teknologi, industrialisasi. Modernisasi memberikan kemudahan, kebutuhan terpenuhi, melahirkan teori baru, mekanisme masyarakat yang berubah, serta perhatian religius difokuskan untuk bekerja. Itulah tadi review materi dari saya tentang teori perubahan sosial, konsep pembangunan, dan modernisasi. Thank you for watching this video.